Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hiya ila sab'i mi'atin aqrabu minha ila sab' ghairu annahu la kabirata mal istighfar wala saghirata mal israr. Sini Ibnu Abbas berkata, la kabirata mal istighfar wala saghirata mal israr. Ini perkataan Ibnu Abbas. Beliau berkata, tidak ada dosa besar jika disertai istighfar atau taubat. Tidak ada dosa kecil jika terus-menerus dilakukan. Baik. Tidak dosa besar jika disertai dengan istighfar. Ini benar, ini benar. Orang kalau berdosa besar, ini menunjukkan rahmat Allah. Bertobat. Siapa melakukan dosa besar, dia bertobat. Yang penting tobatnya memenuhi persyaratan. Apa syarat tobat? Meninggalkan, menyesali, bertekad tidak mau ulangi ketika itu. Bukan meninggalkan seumur hidup, enggak. Pokoknya dia meninggalkan ketika itu, dan dia menyesali perbuatannya, apalagi sampai menangis, dan dia bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau toh dia melakukan bulan depan, itu dosa lain. Dosa lain. Ya. Tapi benarkah dia serius ketika bertekad untuk tidak mengulangi? Ini yang tahu cuma Allah. Makanya benar Allah itu At-Tawwab. Allah itu maha penerima taubat. Kalau orang bertanya, Ustaz, kalau orang bertobat Allah terima enggak? Pasti Allah terima. Tidak kita ragukan. Ustaz, kalau orang bertobat Allah pasti terima. Pasti Allah terima. Karena Allah adalah At-Tawwab, maha penerima taubat. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubatan ibadihi. Tidakkah mereka tahu Allah maha menerima taubat dari hamba-hambanya? Yang jadi permasalahan kata Ibnu Qayyim, apakah kita sudah memenuhi persyaratan taubat, itu yang masalah. Jadi kapan persyaratan ini dipenuhi, pasti diterima apa? Taubatnya, pasti. Cuma apakah kita benar-benar telah memenuhi persyaratan, itu yang jadi masalah, itu hal yang gaib. Benarkah kita benar-benar sudah bertekad meninggalkan? Benarkah kita menyesali? Benarkah kita meninggalkan? Kalau terpenuhi persyaratan tersebut, pasti Allah terima taubatnya, pasti. Meskipun kita akan melakukannya lagi, entah berapa waktu lagi. Ya. Tapi intinya, Ibnu Abbas ingin menyebutkan agar seorang tidak putus asa. Ya, saya melakukan dosa besar gimana? Kalau kau bertobat, tidak ada dosa besar. Ini untuk menghilangkan keputusasaan. Dengan menjelaskan bahwasanya siapa yang bertobat tidak ada dosa besar. Paham? Yang kedua, ini juga bahaya. Jangan anggap remeh dosa kecil, tapi kalau berulang-ulang. Paham? Khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Apakah dosa kecil bisa jadi dosa besar? Maka ini dua pendapat di kalangan para ulama. Artinya, Ibnu Abbas mengatakan tidak dosa kecil kalau terus-terusan. Berarti seakan dosa kecil itu berubah jadi dosa apa? Besar. Dosa kecil yang terus-terusan kita pahami berarti menjadi dosa besar. Paham? Perkataan Ibnu Abbas ini, wala saghirata mal istirar, tidak ada dosa kecil jika terus-menerus. Berarti kalau terus-menerus berubah jadi dosa besar. Yang kita pahami seperti itu. Maka khilaf di kalangan para ulama tentang hal ini. Dua pendapat. Yang pertama, iya, bisa berubah, bisa jadi dosa besar. Dan ini zahir dari perkataan Ibnu Abbas. Yang kedua, tidak mungkin dosa kecil jadi dosa besar. Pendapat pertama diisyaratkan oleh Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, iya, zahir dari perkataan Ibnu Abbas, dosa kecil bisa jadi dosa besar. Tapi kapan dosa kecil tersebut bisa menjadi dosa besar? Jika seorang mengulang-ulanginya sehingga dalam dirinya timbul perasaan seperti orang melakukan dosa besar. Orang melakukan dosa besar itu apa? Karena dia tidak mengagungkan Allah dan dia meremehkan dosa. Makanya dia nekat. Kalau dia takut dia nggak akan melakukan. Ketika dia lagi berzina karena dia ada ketenangan atau dia santai, dia menganggap kurang mengagungkan Allah dan dia meremehkan dosa sehingga dia melakukan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, jika seorang melakukan dosa besar sering berulang-ulang sampai timbul dalam hatinya seperti pelaku dosa besar meskipun yang dia lakukan dosa kecil, maka ketika itu dosa kecil tersebut berubah jadi dosa besar. Paham? Jadi tidak semua pengulangan menjadikan dosa kecil tersebut menjadi dosa besar, tapi pengulangan
yang merubah kondisi seorang menjadi meremehkan dosa, menjadi tidak mengagungkan Allah sebagaimana yang dirasakan oleh pelaku dosa besar. Nah, ketika itu dosa kecil yang sedang dia lakukan berubah menjadi dosa besar. Faham? Paham tidak? Seakan-akan orang mengatakan hukum asal dosa kecil, tapi dia bisa dosa besar jika seperti tadi yang saya sebutkan. Paham? Ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Pendapat kedua, bahwasanya tidak mungkin dosa kecil menjadi dosa besar. Ini pendapat Asy-Syaukani, katanya tidak ada dalilnya. Allah sudah bagi dosa besar, dosa kecil. Gimana dosa kecil kita dosa besar? Enggak ada dalilnya. Ini didukung oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ibnu Qayyim sebelum Asy-Syaukani. Ibnu Qayyim mengatakan tidak mungkin dosa kecil dosa besar. Tetapi bukan berarti kalau dosa kecil tidak bisa dosa besar. Bukan berarti dosa kecil selalu ringan. Terkadang dosa kecil kalau sudah saking banyaknya bertumpuk sama seperti dosa besar.